Halo, ketemu lagi dengan channel Ade Doang. Kali ini kita mau kasih makan ular retik atau Reticulatus piton. Ular piton. Jadi cara ular ini makan adalah dengan melilit mangsanya. Setelah mangsanya dililit, dia akan dilumpuhkan. Kali ini kita kasih makan tikus ya. Dan tikus ini adalah tikus mencit, bukan tikus red. Jadi kalau untuk tikus mencit ukurannya memang lebih kecil. Ini adalah ular Reticulatus piton albino. Kalau menurut mobnya ini adalah Retic albino tiger ivory. Nah, setelah dililit, ular akan ketika mangsanya sudah lemah atau sudah pingsan atau sudah tidak bernafas, dia akan melepaskan lilitannya. Kemudian dia akan menempatkan, dia masih merenggangkan lehernya biar tidak kaku. Habis itu dia akan mencari kepala mangsa tersebut. Mangsanya adalah tikus. Biar mangsanya mudah ditelan secara utuh, dia pasti akan mencari kepalanya dulu. Lihat nih, kita bakal lihat dia bakalan mencari kepalanya dulu, karena memang ujung kepalanya kan lancip, maksudnya nggak lebar, dan paling tepat untuk dimangsa adalah kepalanya dulu. Lihat, dia sudah mencari. Wah, kayaknya pas ini, kepalanya pas di genggamannya dia. Jadi ular ini kan nggak punya tangan, tapi dia memiliki tubuh yang sangat panjang. Dan juga fungsi dari tubuh tersebut juga berfungsi sebagai menggenggam, penggenggam, atau sebagai tangan kalau buat manusia. Lihat, dia sudah ancang-ancang, dan apa yang terjadi? Wah, dia sudah membuka mulutnya, mencari di mana ini yang paling pas untuk ditelan pertama kali. Yang pertama kali pas masuk adalah kepalanya. Benar sekali. Nah, bagian-bagian ular ini bukan hanya tubuh ya, meskipun dia panjang, tapi dia juga memiliki leher. Lehernya ada di bagian seperempat tubuhnya yang paling depan. Jadi habis kepala, leher, terus kemudian perut, usus, dan juga ekor. Lanjut lagi dengan ular ivory retic tiger kita. Setelah kepalanya dimakan atau ditelan, akan langsung menjalar ke seluruh tubuh tikus atau mencit mangsanya ini. Nah, ular ini adalah ular terpanjang di dunia. Bahkan ular dari Amerika Serikat yaitu anaconda kalah dengan ular Reticulatus piton asal dari Indonesia. Ular retik ini bisa mencapai umur 25 tahun dan juga bisa mencapai panjang 7 meter dengan berat 150 kg. Ular ini tidak makan tiap hari ya teman-teman. Nah, untuk ukuran baby, dia biasanya makan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tergantung dari karakter dari ular. Masing-masing ular ada yang makannya rakus dan juga ada yang makannya tidak rakus. Setelah besar, ular akan lama untuk siklus makannya. Bahkan kalau misalkan ular retik ini lagi musim kawin atau musim bertelur atau musim hamil, dia bisa tidak makan selama 6 bulan. Tetapi dia tetap bernafas dan juga tetap hidup. Nah, kita lihat lanjut lagi ya. Wih, ternyata udah kepala lebih ini yang dimakan. Teman-teman, kalau teman-teman punya hewan kesayangan, nanti kita bisa sharing-sharing di YouTube ini. Terserah, ada hewan mungkin burung hantu atau mungkin burung dara atau mungkin ikan ya, kita bisa sering-sering di sini. Nah, kali ini kita fokus sama ular ini.
Wih, sudah masuk sebagian dari tubuh si mencit. Nah, ular ini makannya tidak pernah gopoh alias kalem. Yang penting semuanya tertelan habis hingga ujung ekor. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang ular, bisa tanya-tanya juga di konten ini. Kenapa? Nih, udah dililit dan juga udah mau dihabiskan ini. Teman-teman bisa lihat gimana caranya ular ini memegang mencit atau memegang makanannya. Dia pegang dengan sebagian tubuhnya. Nah, fungsi dari tubuhnya selain buat melilit mangsanya, fungsi dari tubuh ular ini juga berfungsi sebagai pegangan atau sebagai tangannya. Nah, lihat, dia mendorong dan juga menarik mangsa ini, menelannya bulat-bulat. Biasanya ular ini makannya malam karena memang di habitat aslinya ular ini adalah hewan nokturnal. Jadi ular ini aktif berburu atau aktif mencari makan di malam hari. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih ular berburu mangsanya, nah tadi udah kita lihat kan, jadi tikus itu dia ular ini mengendap-endap seperti tidak ada apa-apa. Tikus tidak menyadari ketika ular ini mulai menggigit lalu menyelip. Itu hanya sepersekian detik dari gigitan dan dari lilitannya. Dan perlu diketahui ya, ular sanca kembang atau ular retik ini tidak berbisa. Dia membunuh mangsanya dengan cara melilit, bukan cara menyuntikkan bisa. Ada kan ular yang venom dan juga ada ular yang konstruktor atau pelilit. Jadi buat teman-teman nanti di konten selanjutnya akan kita kasih tahu gimana ya perbedaan ular yang memiliki bisa atau yang tidak memiliki bisa. Nah, fungsi dari ular ini juga banyak sekali kalau di ekosistemnya. Dia sebagai puncak rantai makanan atau top predator di alam liar. Nah, jadi fungsinya banyak banget. Dia juga bisa mengendalikan hama tikus. Kalau misalkan di sawah, ular adalah sahabat petani yang terbaik. Jadi tikus-tikus itu kan dimakan sama ular. Nah, akhirnya petani itu senang karena tidak ada hama di sawahnya. Wih, sepertinya udah mau selesai ini, lihat. Nah, yang teman-teman lihat itu adalah lehernya ya, yang sudah terisi dengan tikus itu, terisi dengan mencit. Seperempat bagian dari ular, mulai dari kepala, itu adalah lehernya. Nah, dia digunakan untuk menarik dan juga menelan mangsanya. Setelah itu di bagian bawah lagi ada perut dan juga usus, kemudian anus, dan yang terakhir ekor. Jadi buat kalian yang nggak tahu ya, buat yang kalian di mana sih letak anatomi tubuh ular, nah, jadi yang pertama ada kepala, yang kedua ada leher, urut saja sampai ke belakang, ada perut, ada usus, ada anus, dan juga ada ekor. Setelah ular memangsa makanannya ini, biasanya dia akan berhenti. Nah, dengan cara berhenti dia beristirahat, tapi perutnya tidak istirahatnya. Jadi perutnya itu bekerja untuk mencerna makanannya. Semua mulai dari kepala, bulu, gigi, kuku, dan juga ekor mencit ini akan dicerna dengan sempurna dan akan dikeluarkan dalam bentuk feses nanti. Lanjut lagi, sepertinya ini udah mau selesai tuh, lihat tinggal kaki sama ekornya. Teman-teman bisa lihat sekarang ular ini akan menelan bulat-bulat. Semua ini atas dasar memang ular ini makannya, jadi kita tidak memaksa karena memang dia itu memiliki naluri untuk makan sama kayak kita. Jadi misalkan kita kalau lapar kita akan makan. Nah, sama kalau ular ini juga, kalau dia misalkan lapar pasti makan, asalkan dia tidak stres. Jadi yang pertama kan memang harus sesuai dengan prinsip-prinsip animal welfare atau prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
Jadi ketika dia nggak stres, ketika dia nyaman, dia pasti makan. Nah, cara menyamankan ular ini dengan cara apa? Tidak mengusiknya terlebih dahulu. Jadi di kandangnya juga bersih, ada tempat untuk dia minum dan juga terhindar dari gangguan-gangguan. Ketika dia sudah nyaman, pasti dia makan. Sepertinya sudah selesai nih. Dia udah mau menelan hingga ekornya. Wah, itu dia ekornya. Teman-teman sudah tahu kan gimana sih caranya ular makan? Nah, seperti ini. Ular makan mencit, toret atau tikus. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, komen dan juga subscribe. Wah, sepertinya ini dia udah mulai menghabiskan makanannya tuh, tinggal ekornya aja. Nah, ketika dia udah menghabiskan ekornya, dia akan menempatkan makanannya. Nah, dia akan menempatkan dalam yang paling bawah, nanti pada perutnya. Nah, kemudian dia akan menempatkan dirinya dengan senyaman mungkin, biasanya dalam bentuk bulatan seperti donat. Tuh, udah bisa lihat kan? Oke, teman-teman, jangan lupa komen, like dan juga subscribe. Setelah makan biasanya ular akan minum, pasti tuh. Sama kayak kita, kalau misalkan kita habis makan pasti mengucapkan alhamdulillah dan juga minum. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menghibur kalian dan juga bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe.